Bapak Ibu, tema firman Tuhan pagi hari ini adalah iman yang sejati di tengah dapur api. Saya bicara tentang iman yang sejati. Seperti apa sih iman yang sejati itu? Fenomena iman hari ini di tengah-tengah situasi kita yang penuh dengan tantangan saat ini. Ada orang-orang yang mengatakan, orang-orang Kristen yang mengatakan, orang yang beriman tidak perlu takut menghadiri persekutuan ibadah. Orang yang beriman jangan takut untuk datang ke gereja beribadah kepada Tuhan. Karena Tuhan pasti menjaga dan memelihara orang-orang beriman sehingga mereka akan terluput dari virus corona. Apakah itu iman yang sejati? Ada lagi orang-orang yang berkata virus corona tidak perlu ditakuti oleh orang-orang yang beriman, oleh orang-orang percaya. Asal kita setia berdoa, asal kita setia membaca kitab suci, asal kita berani datang beribadah, Tuhan akan menghindarkan kita, Tuhan akan meluputkan kita dari virus corona, bahkan dari bahaya apapun. Apakah itu iman yang sejati? Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang menerima juga pesan di WA ataupun di sosial media yang lainnya yang berisi tentang ajakan untuk berdoa dan ajakan untuk percaya, meyakini bahwa Tuhan akan meluputkan kita dari ancaman virus hari ini. Tuhan akan meluputkan kita dari sakit penyakit lainnya asal kita percaya. Apakah itu iman yang sejati? Bapak Ibu, dari sekian banyak pernyataan-pernyataan tentang iman dan keluputan akan mara bahaya itu, ada satu kesamaan dari semua itu. Ada satu kesamaan pemahaman bahwa jika kita beriman, kita akan diluputkan dari berbagai macam ancaman. Kita akan diluputkan dari berbagai macam bahaya. Jika kita beriman, kita akan mendapatkan satu keuntungan. Entah itu perlindungan, entah itu kesembuhan, entah itu kesehatan, dan sebagainya. Bapak Ibu, apakah itu iman yang sejati? Masalahnya tidak sedikit hamba Tuhan yang mengatakan hal ini. Tidak sedikit hamba Tuhan yang mendorong jemaatnya supaya mereka tetap datang beribadah bersama-sama di gedung gereja dengan dasar iman. Kalau kamu punya iman, datang beribadah bersama-sama di gereja. Kalau nggak datang, berarti nggak beriman. Setelah hasil, salah satu gereja di Korea Selatan melakukan hal ini, dan mereka bahkan menyediakan apa yang mereka sebut sebagai air garam suci. Dan ketika jemaat-jemaat datang ke gerejanya, masing-masing menyemprotkan air garam suci itu ke dalam mulut dengan berpikir itu akan mematikan virus-virus. Tetapi yang terjadi beberapa hari kemudian adalah puluhan anggota jemaat gereja itu terinfeksi positif virus corona. Itukah iman yang sejati? Bapak Ibu, di tengah banyaknya ajakan untuk tetap beriman dan percaya kepada Tuhan saat ini, kita perlu waspada. Kita perlu berhati-hati. Kita perlu memikirkan dengan serius, apa sih maksudnya beriman? Dan apa pula yang dimaksud dengan iman yang sejati itu? Karena kalau iman yang sejati itu adalah seperti yang dikatakan di awal tadi, kalau beriman, kalau percaya, Tuhan akan selamatkan, Tuhan akan luputkan. Kalau iman yang sejati itu seperti itu, maka bacaan firman Tuhan kita pagi hari ini memperlihatkan bahwa Sadrak, Mesak, Abednego bukan orang yang beriman. Kalau iman yang sejati seperti itu tadi. Kenapa demikian? Ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego mengatakan perkataan yang tadi kita baca, ayat 16 hingga 18, perkataan-perkataan itu adalah jawaban yang mereka berikan kepada Raja Nebukadnezar yang menyuruh mereka untuk sujud menyembah patung emas yang sudah didirikannya dan mengancam, kalau kalian tidak mau sujud menyembah, aku akan menghukum kalian, memasukkan kalian ke perapian yang menyala-nyala, kata Raja Nebukadnezar. Dan satu kalimat terakhir dari Nebukadnezar, ayat 15, kalimat terakhir. Nebukadnezar berkata setelah dia mengancam, dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Kalau mau diukur dengan iman dalam pemahaman di awal tadi, Nebukadnezar orang yang beriman. Kenapa? Karena dia berani berkata, dewa manakah yang sanggup melepaskan kamu dari dalam tanganku? Kalau dia berani berkata demikian, maka dia dengan percaya dirinya, Nebukadnezar menempatkan dirinya sebagai sosok yang paling tinggi
dari siapapun. Sehingga dia berani berkata, dewa mana yang bisa melepaskan kalian dari tanganku? Sedemikian pedenya Nebukadnezar. Kenapa? Karena memang pada waktu itu dia memimpin satu kerajaan yang amat kuat kekuatan militernya. Daerah jajahannya begitu luas, sehingga dia merasa tidak ada yang bisa mengalahkan. Nebukadnezar seolah-olah terlihat dia memiliki iman seperti pemahaman yang di awal tadi. Dia memiliki satu keyakinan, aku bisa, aku hebat, tidak ada yang bisa mengalahkanku, tidak ada yang bisa merebut kamu dari tanganku, kata Nebukadnezar kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tetapi jika kita membaca respon dari Sadrak, Mesak, Abednego, justru kelihatan berkebalikan dengan pernyataannya Nebukadnezar. Ketika Nebukadnezar berani berkata, dewa mana yang sanggup melepaskan kalian dari tanganku? Ayat 17, Sadrak, Mesak, Abednego mengatakan, ayat 17 dimulai dengan kata jika. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami. Kata jika menunjukkan bahwa Sadrak, Mesak, Abednego mereka tidak tahu, bahkan tidak yakin dengan apa yang akan mereka alami sebentar lagi. Apakah mereka akan mati atau hidup ketika mereka dihukum oleh raja? Jadi kalau Sadrak, Mesak, Abednego seperti itu, apakah mereka beriman? Tetapi gambaran pengertian dari iman yang sejati baru akan kita lihat di ayat ke-18. Di ayat ke-18 firman Tuhan berkata, mari kita baca bersama-sama ayat 18, kita baca sekali lagi. Daniel 3 ayat 18, 1, 2, 3. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Bapak Ibu, di mana letak imannya dari perkataan ini? Terus Sadrak, Mesak, Abednego memperlihatkan kepada kita bahwa iman yang sejati itu bukan berkata, aku percaya Allah akan meluputkan aku dari bahaya, aku percaya Allah akan melindungi aku dari segala sakit penyakit. Terus sebaliknya, iman yang sejati berkata, sekalipun Allah tidak meluputkan aku dari dapur api, sekalipun Allah mengizinkan aku masuk ke dalam dapur api, aku tetap mau percaya kepada-Nya. Aku tidak akan meninggalkan Dia. Aku tetap percaya Dia adalah Allah yang baik, yang berkuasa penuh atas kehidupanku, dan aku akan tetap menyembah Dia. Saudara, itulah iman yang sejati. Iman yang sejati bukan bicara tentang apa yang akan aku dapat kalau aku beriman kepada Dia. Tapi iman yang sejati berkata, tidak peduli apa yang akan aku dapat, aku mau tetap ikut Dia. Aku mau tetap percaya kepada Allah. Aku tetap mau melayani Yesus. Itulah iman yang sejati. Pendeta Bigman Sirait, beliau pernah berkata, iman yang besar dapat memindahkan gunung. Iman yang besar dapat memindahkan gunung. Tetapi iman yang sejati tetap percaya kepada Tuhan Yesus walaupun gunung itu tidak pindah. Bapak Ibu, ada satu kesaksian yang masih saya ingat dengan jelas dari kehidupan almarhum Pendeta Erwin. Di masa-masa kritisnya, di masa-masa perawatannya di rumah sakit, di tengah ia merasakan kesakitan, menahan sakit, satu perawat berusaha untuk mengambil darah. Tapi karena pembuluh darahnya dia katakan terlalu halus, setiap kali dimasukkan jarum suntik pecah, sehingga harus cari pembuluh darah yang lain. Saudara, sudah begitu banyak bagian tangan yang sudah ditusuk oleh jarum tetapi tidak berhasil mengambil darah. Di tengah-tengah perjuangannya itu, saudara, istri almarhum Pendeta Erwin menceritakan kepada saya bahwa di masa-masa itu bukan keluhan yang keluar dari mulut Pendeta Erwin, bukan kemarahan kepada perawat atau bahkan kepada Tuhan yang keluar dari mulut almarhum Pendeta Erwin, tetapi yang keluar justru satu pernyataan iman. Dia bersaksi kepada perawatnya, dan dia ada satu perkataan dari Pendeta Erwin yang demikian. Kalaupun aku mengalami penderitaan, kalaupun
Bapak Ibu, beliau tidak meminta kesembuhan. Beliau tidak mengucapkan kemarahan atau keluhan. Tetapi di dalam kesakitan, Ia menyatakan bahwa Tuhan Yesus baik. Bapak Ibu, di tengah situasi kehidupan kita hari ini yang mengancam bukan hanya kesehatan kita, tetapi juga mengancam pekerjaan kita, mengancam masa depan kita, mengancam impian dan rencana hari depan kita. Saudara, firman Tuhan mengingatkan kita untuk memiliki iman yang sejati. Iman yang sejati bukan iman yang hanya berkata, aku percaya Tuhan akan meluputkan aku dari sakit penyakit. Tetapi iman yang berani berkata, aku sudah menjaga diri. Tetapi kalaupun Tuhan mengizinkan aku tetap terinfeksi, aku tetap mau percaya kepada Yesus. Firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita untuk memiliki iman yang sejati. Bukan iman yang berkata, aku percaya Tuhan akan melancarkan usaha dan pekerjaanku. Aku percaya Tuhan akan memberkati usaha dan pekerjaanku. Bukan iman yang demikian. Tetapi iman yang sejati adalah iman yang berani berkata, aku sudah bekerja maksimal. Tetapi kalau di dalam masa-masa ini Tuhan mengizinkan pekerjaanku mengalami kesulitan, pekerjaanku mengalami ketidaklancaran, aku tetap mau melayani Tuhan. Aku tetap akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Aku tidak akan mengkompromikan dedikasi buat Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita hari ini untuk memiliki iman yang sejati. Bukan iman yang sekedar berkata, aku percaya Tuhan akan memenuhi impianku, aku percaya Tuhan akan memenuhi setiap rencanaku. Tetapi iman yang berani berkata, kalaupun Tuhan punya rencana yang lain buat aku siap taat, aku siap tunduk, aku siap untuk mengikuti rencana Tuhan dan mengesampingkan rencana masa depan. Itulah iman yang sejati yang kita perlu miliki, yang perlu kita gumuli untuk semakin teguh di dalamnya. Bapak firman Tuhan mengingatkan kita saat ini bahwa iman yang sejati bukan iman yang berkata hari besok pasti akan lebih baik. Tetapi iman yang sejati adalah iman yang berkata, aku tidak tahu tentang hari esok, tetapi satu hal yang aku tahu, aku akan berjalan bersama dengan Yesus, Gembala yang baik itu. Maka sekalipun Dia membawa aku ke padang yang berumput hijau, aku mau ikuti. Bahkan sekalipun Dia membawa aku ke lembah kekelaman, aku akan tetap mengikut Dia, karena Dia yang akan menjaga dan memimpin aku. Hatiku tenang. Itulah iman yang sejati, yang perlu untuk kita miliki, dan kita terus bisa memohon kepada Roh Kudus untuk menumbuhkan iman yang demikian di dalam kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, di tengah-tengah situasi kehidupan kita saat ini, ada rasa khawatir, ada rasa takut akan hari depan kami. Baik itu tentang kesehatan kami, keluarga kami, maupun juga tentang pekerjaan atau usaha kami. Tetapi Tuhan, pagi hari ini firman-Mu mengingatkan kami untuk kami memiliki iman yang sejati. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di hari depan. Tetapi Tuhan, biarlah hati kami Tuhan jaga, supaya di tengah-tengah ketidaktahuan kami tetap bisa percaya bahwa Engkau Allah akan tetap berjalan bersama dengan kami, memimpin kami, menyertai kami. Kami mungkin tidak bisa berjalan dengan lancar di hari-hari ke depan, tetapi tidak mengapa Tuhan, karena kami percaya Tuhan beserta dengan kami. Rencana kami mungkin banyak yang gagal, impian kami mungkin banyak yang tertunda, tetapi Tuhan, beranikan kami untuk tetap berkata, Tuhan baik bagi kami. Tuhan punya rencana yang indah bagi kami, sekalipun kami tidak tahu apa rencana Tuhan bagi kami. Tuhan, berikan kepada kami hati yang mau
di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus.